Di video kali ini saya akan membahas tentang perbaikan ini ya, Zoom RFX 2000. Untuk efek ini sebenarnya tidak rusak ya, sebenarnya tidak rusak. Maksud saya gini ya, ini efek datang dalam keadaan normal ya. Saya coba nyalakan biar lebih jelas. Tancapkan, kita nyalakan ya. Nah, ini sudah nyala normal ya. Ini untuk suara juga sudah normal, saya sudah coba. Jadi inti kerusakan efek ini adalah ketika untuk live, untuk acara dan pakai listrik genset ya, yang gak harus genset, semua listrik. Kalau tegangan di bawah 200 itu ini suka restart ya efeknya. Ini saya coba cabut dulu, saya simulasikan untuk tegangan genset yang naik turun ya. Ini saya pakai seri bohlam dan saya paralel dengan solder ya, biar tegangannya bisa naik turun seperti menggunakan genset. Nah, ini bisa pakai terminal T ya, paralel. Kalau saya tambah solder ya. Ini kondisi seri dengan bohlam. Nah, ini nggak mau start ya, susah start. Nah, ini sudah mau start, sudah nyala normal. Nah, kadang gitu ya, mati sendiri, nyala lagi, mati sendiri, nyala lagi. Lalu kalau kita tekan solder ini ya, agar wattnya naik dan bohlamnya nyala, otomatis tegangannya naik turun seperti menggunakan genset ya. Nah, langsung restart ya. Ini tegangan watt solder saya naikkan, langsung restart. Ini simulasi seperti kita menggunakan genset. Jadi ini inti permasalahannya, ini saya disuruh mengakali agar efek ini untuk tegangan genset ataupun tegangan drop ini masih tetap fungsi ya. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya masalah utamanya ini bukan di efek ya. Sebenarnya masalah bisa selesai itu kalau kita perbaiki sumber tegangannya. Kalau sumber tegangan tidak stabil seperti itu kan berarti yang harus dibenahi gensetnya ya. Tetapi ini konsumen memaksakan untuk modifikasi ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Hasilnya setelah saya cari, ini kesimpulannya untuk kapasitor Ilco pada bagian jalur power supply ya, ini saya ganti semua, saya ganti yang lebih besar ya. Ini untuk copotannya, mulai yang pertama ya. Yang pertama ini saya copot dulu ya biar lebih mudah. Yang pertama ini tidak saya rubah karena saya pas nggak punya ya ukuran di atasnya atau yang mirip itu, saya pas nggak punya. Terus kita lanjut untuk yang ini ya, maaf nggak kelihatan, saya bacakan aja ya. Ini saya ganti 1000 UF 16 volt. Terus yang ini 680 25 volt. Lalu ini C berapa ini, langsung saya sebutkan saja ya, susah kalau saya bacakan. 470 50 volt untuk yang ini.
Jadi ini 1016 680 25 470 50. Lanjut ini 680 25 volt. Lalu ini 1000 mikro 10 volt. Lalu ini 470 10 volt. Ini setelah saya telusuri itu untuk power supply yang kapasitor yang kerjanya untuk PSU ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 7 ini ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, terlewat, hilang satu. Yang jelas saya ganti 7 ya. Ini 1 2 3 4. Ini tidak ya tadi ya, genap 6. Ini berarti sudah cukup. Yang saya sebutkan tadi 7 itu semua ya, keseluruhan untuk kapasitor yang kerjanya di PSU atau power supply. Langsung saja kita buktikan ya untuk hasilnya. Kalau kena tegangan drop, apakah bisa restart seperti tadi ya, bisa mati. Ini saya seri bohlam, lalu ini saya paralel dengan solder ya, solder sebagai beban ya, agar tegangan bisa naik turun. Nah, kurang menancap ya. Nah, ini solder sudah menyala. Kendor ya ini. Sudah kencang. Lalu kita nyalakan ya. Setelah kita nyalakan, kita coba tekanin ya. Ini menandakan kalau saya tekan ini kan nanti tegangan drop ya. Apakah ini mati seperti yang sebelumnya ya? Ini aman ya, tidak mati, tidak restart seperti tadi. Kita ukur untuk tegangan masuknya ya, biar lebih jelas. Ini sedikit kendor ya, soldernya tadi mati. Nah, ini ground sudah saya hubungkan. Lalu ini untuk mengukur VAC nya ya, sini di tengah kita arahkan untuk ke VAC. VAC ya untuk supply-nya, dan kita kasih beban dropnya sampai berapa ya. Lepas solder ya. Nah, ini saya pastikan sudah kuat ya. Saya coba kembali. Nah, itu 11. Kita paksakan ya, kalau dropnya atau matinya di tegangan berapa ya. Kita coba tekan. Wah, 8 volt masih nyala, tidak mau restart ya. Nah, 89 volt. 8 volt masih nyala ya. Jadi ini sudah sangat ampuh menurut saya ya. Karena bawaannya itu berapa tadi ya, 11 volt atau berapa tadi, sudah restart, dan ini masih aman ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kesimpulannya itu kita cukup mengganti kapasitor relko ya, dibesarkan semua untuk bagian power supply, dan untuk suhu belum saya ukur ya. Suhu ini aman ya, ini hangat,
Lalu ini yang bekerja di power supply cuman 2 ya, yang penyetabilnya, IC penyetabil. Ini hangat, tidak panas, cuman hangat. Ini wah, ini agak panas ya yang ini, tapi nggak apa-apa. Ini memang kerja berat ya. Ini IC ini mengangkat banyak IC ya. Ini IC op-amp, lalu IC ini digital apa ya ini, saya lupa. Ini IC display ya mungkin. Lalu IC efek, ini layar juga. Jadi banyak kerja berat ya ini IC-nya. Sudah cukup menurut saya untuk video kali ini. Sudah cukup jelas. Cuman pergantian elko ya, agar efek zoom ini lebih ampuh untuk tegangan drop masih tetap nyala ya. Dia di tegangan 13 sampai 8 volt masih nyala normal. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Oh ya, disclaimer untuk video ini diutamakan untuk teknisi ya. Jadi biar gimana ya, video ini kalau dilihat dari pemula mungkin kurang jelas ya, karena saya bahas cuman inti atau hasilnya ya, tidak saya videokan semua karena saya kurang mahir ya dalam membuat video ya, kurang bisa saya dalam membuat video. Jadi cukup sekian ya, dari tadi nggak selesai ini saya bikin video. Saya tutup aja. Oke, terima kasih.